yang luar biasa. Iya, jadi sebetulnya konfirmasi saja ya. Iya, mestinya follow up di sekolah ya seperti itu. Jadi tinggal bagaimana nanti koordinator P5 dengan berbicara dengan pihak semuanya ya, karena P5 ini kan milik semuanya, agar ada persamaan persepsi, kesamaan persepsi, sehingga anak-anak ini betul-betul tidak berhenti hanya sampai pada gelar karya saja. Selalu berkomunikasi, selalu ada evaluasi. Mungkin ada masukan-masukan dari Bapak Ibu atau bahkan dari anak sendiri. Karena saat membuat perencanaannya juga melibatkan anak, evaluasinya juga melibatkan anak. Jadi anak ini memang harus selalu dilibatkan sehingga tidak milik satu pihak. Kan tadi di awal sudah disampaikan juga ya oleh Pak Agus kalau nggak salah. Kesepakatan itu bersama gitu, bukan hanya dari sampai ke peraturan aja kan begitu kan. Walaupun tidak harus diakomodir semua, mau anak-anak kan sedewasa-dewasanya anak ya kadang-kadang masih harus diluruskan gitu. Nah, silakan, itu yang tadi sudah gagasan-gagasan bagus dari mungkin bukan hanya Pak Slamet ya, tapi yang lainnya juga mungkin masih banyak. Ini sebagai bahan renungan Bu Nur, sehingga nanti kedepannya lebih bagus. Yang penting jangan berhenti, terus diasah. Dan karena pemilihan tema itu kan tidak satu ya sebetulnya ya, tidak harus satu loh ya, kan bisa beberapa tema gitu. Artinya dalam satu anak selama masih sekolah di sini itu kan punya banyak pengalaman, bukan hanya pengalaman tentang kebinekaan saja, sehingga pada saatnya nanti dia selesai sekolah itu 6 dimensi itu sudah terakomodir semua, sudah termelekat gitu loh, melekat dalam diri anak sebagai sebuah karakter atau profil. Loh, kalau sudah kelas 10 sudah selesai nanti nggak terbentuk profil dong. Caranya gimana? Itu dihidupkan terus. Artinya dalam setiap kali assessment, toh P5 itu walaupun tidak boleh kan ini beda ya dengan intra ya. Tetapi setiap mata pelajaran kan punya kepentingan untuk menilai karakter anak kan. Artinya masih terbawa, terkontrol oleh MAPEL. Tetap terkontrol oleh MAPEL. Misalnya kebinekaan dalam konteks yang ada di dalam MAPEL itu seperti apa gitu kan? Artinya itu semua akan terus berlanjut sampai sepanjang hayat gitu. Nah, formatnya kayak apa formatnya nih? Formatnya nanti kan sampai pada di assessmentnya itu nanti coba Bapak Ibu lihat. Jadi sebetulnya di assessment itu dia mengakomodir apa yang sudah dia lakukan meskipun sudah berlalu, terakomodir juga di situ. Karena penilaian sikap itu tidak bisa serta-merta pada saat itu, tapi ini adalah kontinuitas. Jadi kalau dibilang gimana ya formatnya, di penilaian sekarang itu kan sangat prinsipnya berkeadilan ya. Jadi tidak ada lagi penilaian yang gelondongan gitu ya, tapi sudah lebih detail. Coba nanti kita lihat ya kalau pas sudah mulai praktek ya, seperti itu. Jadi terakomodir di sana. Oke, baik, gitu ya Pak Slamet, gitu ya. Jadi halo Pak Slamet, ya. Jadi silakan nanti apa yang sudah bagus, yang sudah dilakukan oleh teman-teman itu sebagai bahan evaluasi juga tambahan Bu Nur, diakomodir. Yang memungkinkan untuk dilakukan yang mana, yang perlu di redesign yang mana, atau mungkin karena assessment pun melibatkan diferensiasi. Jadi jangan menilai tidak diferensiasi. Diferensiasi itu sampai pada assessmentnya, begitu. Satu yang belum terjawab. Ya? Ya. Oh, mungkin tadi itu terkait of adalah yaitu ya. Tapi dari tampok dari dimensi, tapi terkait dengan TRL gimana? Karena ini kan digabungkan sekali oleh. Iya betul. Iya. Itu sangat bagus kalau Bapak Ibu
sudah nanti, nah ini perlu penekanan ini ya, Bu Nur. Perlu penekanan lagi nanti Bapak Ibu. Nah ini kita harus berliterasi dulu. Mindsetnya harus kita bangun dulu ini, agar semuanya kayak Pak Slamet juga begitu, punya mindset yang sama. Ini sangat bagus dan itu sebetulnya kalau kita implementasikan sangat dinamis, sehingga kalau Bapak Ibu mau menerapkan, ya memang sekarang pun sudah menerapkan mungkin ya Pak, cuma mungkin belum terlalu apa ya, mungkin masih belum ini loh, belum sama persepsinya, mungkin begitu. Jadi nanti setelah kita praktek Pak, nanti kita baru akan mungkin lebih detail ke situ ya. Setelah kita praktek akan detail ke situ. Sekarang yang penting bangun dulu mindset bahwa kita akan menuju kemana, dengan cara seperti apa, itu backward design ya, seperti itu. Oke, baik. Nah, ini